Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas harga emas dan juga korelasinya dengan bursa saham ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat berita ya hari tanggal 22 Juni ini ya, harga emas ambruk ke 2.320, ekonomi AS jadi biang kerok. Nah, jadi memang harga emas ini beberapa waktu ini kan naik terus teman-teman. Bahkan sempat turun di sekitar 900 ribuan ya per gram rupiah ya. Kemudian naik sekarang sudah hampir 1.350.000 per gram. Jadi naik hampir 30% lebih dalam waktu mungkin nggak nyampe setahun ya, 2024 ini aja ya. Terus ya ini karena dolar juga naik dan ternyata dari sisi dolar juga harga emas tuh nanjak terus teman-teman nih ya. Mulai dari bulan Oktober nih yang terendah di 1000, di bawah 1900 ya di bulan Oktober per troy on. Itu naik terus yuk. November, Desember, Januari, sempat Februari sempat stagnan turun. April nanjak sampai Mei tertinggi di 2400 dolar ya per troy on. Nah, sekarang sudah mulai turun ya. Turun di sekitar 2300-an ya. Nah, dengan melihat seperti ini apakah kita sudah bisa masuk di emas ya teman-teman? Ini khususnya untuk teman-teman yang belum memiliki emas atau pengen menambah cadangan emasnya ya. Nah, sebelum itu perlu teman-teman ketahui bahwa emas ini memang selalu jadi pilihan saat kondisi ekonomi global itu kurang bagus ya, atau enggak bagus lah. Setiap krisis itu harga emas selalu naik tinggi ya, sehingga korelasinya dengan bursa itu selalu negatif ya. Saat bursa naik harga emas turun, saat emas naik bursa turun ya. Nah, kalau kondisi global nggak menentu, misalnya banyak krisis ekonomi di mana-mana, nah emas tuh akan selalu naik. Nah, ketika kita membeli emas pada saat harga naik tinggi ya, itu kita akan rugi. Karena biasanya dalam jangka setahun apa 2 tahun itu harga emas itu akan turun ya. Jadi kalau teman-teman membeli emas itu targetnya bukan setahun 2 tahun ya, minimal 5 tahun lah. 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun, dan itu untuk jaga-jaga, bukan untuk investasi ya. Kita tidak menyarankan untuk membeli emas untuk investasi, untuk jaga-jaga aja. Misalnya 20% dari portofolio itu dalam bentuk emas ya. Karena apabila nanti pasar saham pas sepi, pas turun semua, ternyata harga emas naik, kan itu bisa kita jadikan semacam penyelamat ya. Saya sendiri mengalami ya teman-teman saat COVID 2020, usaha lesu, bisnis lesu ya. Sementara kita banyak pengeluaran kan. Nah, karena kita memiliki emas ya, walaupun nggak banyak, ternyata membantu teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat grafik harga emas itu walaupun naik tinggi, tapi kenyataannya rupiah itu selalu melemah ya dibandingkan dengan dolar, sehingga kalaupun harga emas dalam bentuk dolar itu stagnan karena rupiah melemah ya, akhirnya secara rupiah tetap naik. Saya masih ingat ya, beli emas tahun 2000 berapa itu ya, 2010 atau 2000 ya, sekitar 2010-an lah. 2010 itu harga emas kalau nggak salah sekitar 230 atau berapa itu ribu per gram teman-teman. Nah, sekarang sudah 1.300.000-an ya. Jadi naiknya lumayan teman-teman kalau dalam jangka panjang ya. Jadi kalau kita hitung 2010 sampai sekarang itu udah 14 tahun. Nah, naik lumayan. Dan itu nggak bingung-bingung ya mau apa ya, mau dijual, mau jual beli, nggak mikir seperti itu ya, karena prinsipnya itu seperti menabung emas ya. Jadi ketika kita punya dana,
kita belikan emas. Ketika punya dana, kita belikan emas itu. Dan belinya kalau bisa ya minimal 5 gram gitu kan. Karena nanti jatuhnya lebih murah dibandingkan kita beli yang 1 gram, setengah gram itu nanti kena biaya apa ya, cetak atau apa itulah. Itu jatuhnya lebih mahal ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti ini ya, saat kemarin IHSG mulai naik ya teman-teman. Ternyata harga emas mulai turun ya. Sebaiknya teman-teman mulai pertimbangkan untuk menambah ya. Walaupun nanti masih ada kemungkinan turun. Jadi prinsipnya setiap sesuatu yang kita inginkan, entah itu emas atau saham, itu saat dia naik, ya kita jangan buru-buru ikutan ya. Lebih baik kita tunggu aja. Pasti nanti ada waktunya turun juga. Nah, kita cek ya coba di grafik harga emas ya. Ini rupiah sekarang masih berapa ini? 16, hampir 16.500 ya rupiah. Tuh batu bara. Batu bara turun. Ini kesempatan nih teman-teman yang mau ambil saham sektor batu bara. Nah, dalam waktu 1 hari turun 1,69% ya. Dalam rupiah ya per gramnya ya, dari 1.253 sekarang tinggal 1.227.000. Nah, ini kalau kita waktu 10 tahun coba ya. 5 tahun dulu ya, coba. 5 tahun naik teman-teman. Jadi 5 tahun itu naik 94% harga emas. Kalau 1 tahun ini naik 35%, 6 bulan naik 22%, 30 hari naik 3,5%, 20 tahun naik 946% atau 9 kali lipat ya. 20 tahun ini coba kita lihat, 20 tahun ya. Ya, 20 tahun naik 9 kali lipat ya. Jadi kalau teman-teman punya emas senilai 100 juta ya, sekarang jadi 946 juta ya, hampir 1 miliar ya. Selama 20 tahun dan ya itu menurut saya worth it juga lah ya. Karena cuman kita menyimpan aja ya. Jadi beli emas kemudian menyimpan. Dan prinsipnya jangan berutang ya. Kalau beli emas itu jangan berutang ya, sama dengan beli saham ya. Lebih baik kita nggak usah berutang. Kita menabung ya, punya dana bulanan berapa, nah ada dana disisihkan. Nah kalau kita lihat ini kan masih trennya kan masih naik nih ya secara teknikal ya. Nih, ini kan masih naik ya. Kalau mau beli sebaiknya tunggu di sekitar 1.100-an lah ya, 1.100.000 itu bagus. Atau bahkan di sekitar 1 juta itu harga emas bagus ini ya. Ini kan 5 tahun dia naik turun seperti itu kan. Coba kita lihat 2 tahun ya. Biar kelihatan naik turun. Ini 2 tahun juga naik turun nih teman-teman. 3 tahun, 5 tahun, 6 bulan. Nah, ini memang mulai naik ini dari bulan Maret ya. Maret, April ini naik tinggi ini. Dari 1 juta sekarang udah 1.250.000 ya. Jadi itu ya teman-teman, pertimbangan untuk mulai masuk ke emas ya. Walaupun masuknya bertahap ya, nggak usah all in ya, karena kalau all in nanti begitu harga emas turun kita jadi rugi. Nah, ini tahun 2020 ini kan sempat koreksi nih, sempat naik tinggi. Setelah naik tinggi kemudian koreksi ini ya tahun 2020. Nah, koreksinya lumayan ini dari sekitar 850 ke 750.000. Koreksinya hampir 100.000 ya, lumayan. Habis itu naik tinggi lagi sampai 950.000. Terus koreksi lagi sampai 800. Nah, ini kalau kita anggap koreksinya sekitar 100.000,
ya 1.100.000 itu bagus. Di bawah 1.100.000 lebih bagus lagi ya. Kalau mau nambah cadangan emas. Tapi kalau teman-teman mau masuk sekarang sedikit gitu ya nggak masalah. Nanti bulan depan kita masuk lagi bulan depan ya. Yang penting targetnya berapa? Misalnya target setahun misalnya pengen nambah 10 gram atau 100 gram ya, ya udah tinggal dibagi 12, nanti tiap bulan bisa beli emas berapa. Jadi itu teman-teman. Dan itu nanti akan jadi ini ya, saat kita krisis itu bisa kita manfaatkan. Kita jual emas kita saat krisis ya, karena saat krisis itu kan kondisinya rupiah melemah dan harga emas naik ya. Jadi kita butuh cash ya, kita jual dulu. Nanti saat sudah ekonomi membaik, harga emasnya turun, nah kita mulai cicil beli lagi seperti itu. Jadi prinsipnya untuk menabung emas ya, dan jangan pakai uang panas atau pinjaman dan lain-lain. Lebih baik pakai uang dingin ya, dari hasil kerja kita ya, gaji kita bulanan itu kita alokasikan untuk sebagian menabung emas. Jadi portofolio teman-teman kalau bisa lengkap ya, ada saham, kemudian ada emas, kemudian ada properti, dan ada bagiannya sendiri-sendiri. Dan untuk usaha juga ada ya. Jadi kita bisa saling mengisi ketika suatu misalnya saham kita sedang loss ya, kita masih punya emas ya, gitu. Jadi terus kemudian kalau misalnya saham sedang turun drastis, sementara kita punya dana emas ya, emasnya kita lepas, kemudian kita beli sahamnya di harga bawah saat krisis. Jadi itu. Oke, itu dulu teman-teman review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan hanya mengikuti rumor isu yang kadang itu memang dibuat untuk menjebak investor-investor kecil seperti kita ya, atau retail ya. Jadi nggak usah terjebak lah, kita tenang-tenang saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.